Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Inggris kita. Di antara kita pasti banyak yang ingin menaklukkan TOEFL, padahal nilainya tidak pernah naik, hanya di bawah 500 atau bahkan hanya di bawah 450. Jadi, apakah Anda yang bermasalah atau TOEFL yang bermasalah? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara atau tips menaklukkan TOEFL. Tapi terlebih dahulu, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan share untuk berbagi ilmu pengetahuan. Banyak yang ingin menaklukkan TOEFL, tetapi banyak yang tidak tahu juga bahwa TOEFL itu adalah materi yang stagnan, tidak pernah berubah dengan beberapa hal. Yang pertama adalah TOEFL itu bukan merupakan tes achievement atau prestasi. 3 sesi tes di dalamnya berupa listening, structure, reading. Jawaban berupa pilihan ganda dan memiliki durasi waktu. Jadi, sebelum kita bersiap untuk meningkatkan tes TOEFL kita, maka kita harus mengenal TOEFL itu sendiri lebih dalam. Bagaimana? Kita masuk ke permasalahan pertama, yakni TOEFL bukan merupakan tes prestasi. Banyak yang galau merasa bahwa dirinya tidak mampu menyelesaikan soal TOEFL, padahal kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya TOEFL itu. Yang kita tahu hanya pertama, jumlah soal tetap, yakni 50, 40, 50. Jenis soal sangat beragam. Karakter soal TOEFL setiap teks memiliki pola yang hampir mirip. Jadi, dengan karakter tertentu seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak latihan mengerjakan soal, sehingga pola soal TOEFL dapat kita ketahui. Selanjutnya kita lihat lebih dalam lagi dari 3 sesi tes yang diujikan, yaitu listening, structure, and writing, serta reading. Listening terdiri dari 50 nomor pertanyaan yang terdiri dari pertama, short conversation atau percakapan pendek. Percakapan ini terdiri dari 30 pertanyaan. Yang kedua, long conversation atau percakapan dengan durasi yang lebih panjang, yakni terdiri dari 8 hingga 10 pertanyaan. Dan yang ketiga berupa talks yang terdiri dari 10 hingga 12 pertanyaan. Jenis sesi kedua dari tes TOEFL adalah structure dan writing yang terdiri dari 40 pertanyaan terbagi atas structure 15 pertanyaan dan written comprehension 25 pertanyaan. Sesi terakhir yakni reading. Pada sesi ini terdapat 50 pertanyaan yang terbagi atas 5 jenis bacaan. Nah, dengan kondisi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah perbanyak latihan setiap hari, because practice makes perfect. Bagaimana? Sudah punya gambaran kan ya? Nah, yang ketiga adalah bagaimana melihat jawaban yang berbentuk pilihan ganda atau multiple choice. Jadi yang pertama, pilihan jawaban ada 4, yakni A, B, C, dan D. Yang kedua, tidak ada penalti kalau jawaban kita salah. Jadi jika kita kebingungan menjawab atau memilih pilihan yang benar, maka pilih saja salah satu jawaban yang ada, karena tidak ada penalti. Yang ketiga, tipe pilihan jawaban ada 4,
Yang pertama, totally wrong. Yang kedua, 50-50 atau 50-50. Yang ketiga, almost true. Yang keempat, absolutely true. Seperti pada contoh soal, the woman blah 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 not care for the current management. Pilihan jawaban ada 4. Jawaban yang totally wrong adalah bagian D, yakni are. Hal ini dikarenakan the woman adalah subjek yang tunggal, sedangkan are adalah to be yang diperuntukkan untuk subjek yang jamak atau plural. Jawaban yang memiliki tipe 50-50 adalah jawaban pada bagian B, yakni do. Hal ini bisa dilihat dari verb setelah bagian yang kosong, yakni care. Maka bisa saja ada yang menjawab bagian B, yakni do. Jawaban yang masuk dalam kategori almost true adalah jawaban A, yaitu is. Hal ini bisa saja karena pada subjek she, pasangan to be yang cocok adalah is. Dan jawaban kategori absolutely true adalah jawaban bagian C, yakni does. Karena subjek the woman memiliki pasangan to do, yakni berupa does. Nah, teman-teman, salah satu tips penting untuk bagian ini adalah eliminasi kesalahan. Mengapa? Karena kesalahan lebih gampang ditemukan dari kebenaran. Nah, bagian keempat tentang TOEFL adalah merupakan musuh utama dari TOEFL itu sendiri, yakni tentang durasi waktu setiap sesi. Bagian pertama di listening yang terdiri dari 50 pertanyaan dengan durasi waktu 35 menit. Hal itu berarti satu pertanyaan dihabiskan dalam waktu 0,7 menit atau selama 42 detik. Itu sudah termasuk untuk penyelesaian bagian direction, question, dan filling answer sheet. Jadi secara umum, waktu penyelesaian untuk setiap pertanyaan adalah berkisar 8 hingga 15 detik. Bagian kedua pada structure dan writing terdiri dari 40 pertanyaan yang durasi totalnya selama 25 menit. Hal itu berarti setiap pertanyaan harus diselesaikan selama 0,6 menit atau 37 detik. Hal ini sudah termasuk di dalam filling answer sheet. Bagian terakhir adalah reading, di mana terdapat 50 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 55 menit. Berarti setiap pertanyaan harus diselesaikan selama 1,1 menit atau selama 66 detik. Ini juga sudah termasuk di dalam filling answer sheet atau pengisian lembar jawaban. Nah, menarik kan teman-teman? Sekali lagi saya ulangi bahwa practice makes perfect. Jadi, terus diulangi ya materinya biar mahir dan mampu menjawab soal TOEFL. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.